Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM hadir kembali untuk Anda keluarga Fast Dialog Psikologi bersama narasumber kami yang luar biasa yang sudah siap nih untuk memberikan ilmu buat kita semua. Bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana upaya kita agar kita tetap bisa berpikir rasional dan tidak mudah terperdaya dengan iming-iming yang instan. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Yana Masyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga Fast dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Alhamdulillah, amin. Sehat terus dan semangat terus ya, Bu. Amin. Iya, ini agak sedikit miris. Beberapa hari belakangan ini kita sempat disodorkan oleh berita yang agak mengejutkan juga ya, Bu ya. Terjadi di Magelang. Iya. Nah, betul Mbak Reni, dan ini sangat disayangkan ya Mbak Reni, karena Magelang kan sudah bertekad untuk menjadi kota kabupaten ramah anak yang peduli melindungi warganya gitu ya. Jadi berita ini memang cukup mengejutkan dan juga saya yakin ini menjadi keprihatinan banyak pihak terkait dengan mencuatnya kasus ini. Baik, jadi memang kita juga perlu confirm juga ya, berkaitan juga ini berita juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian Resort Magelang bahwasanya kita tahu keluarga Fast beberapa belakangan ini ada kasus terkait dengan seorang dukun yang katanya gitu ya bisa menggandakan uang, dan ini sudah ada korbannya nih, Bu. Ada yang kemarin aslinya cuma ada 2 korbannya begitu, tapi ternyata setelah disidik kembali ada 4 korban dan caranya untuk menghilangkan nyawanya ini juga sama. Nah, Bu, mungkin kalau kita lihat dari kesehatan psikologi, bagaimana untuk kita nih biar tidak mudah terperdaya begitu dengan iming-iming instan. Secara kan kita butuh proses untuk mendapatkan satu hal yang memang harus kita capai begitu, Bu. Monggo. Iya, betul sekali Mbak Reni. Jadi fenomena yang terjadi ini sebenarnya kasus terkait dengan penggandaan uang dan praktek-praktek sejenis itu kan bukan hal baru di Indonesia ya, dan sayangnya kok masih terus berlanjut gitu. Nah, ada apa sebenarnya? Kenapa kok masyarakat kita itu sangat mudah gitu untuk terpedaya dengan hal-hal seperti ini? Ada beberapa faktor sebenarnya Mbak Reni yang mempengaruhi kenapa masyarakat memiliki kecenderungan untuk mudah tergoda dengan hal-hal iming-iming seperti penggandaan uang dan isu-isu sejenisnya. Jadi yang pertama itu biasanya tergantung pada faktor internal yang ada dalam diri individu tersebut, Mbak Reni. Jadi misalnya ada orang-orang yang mereka sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah disugesti untuk mendapatkan berbagai macam keberhasilan secara instan. Itu karena satu, bisa jadi dia adalah tipe orang yang memang cenderung memiliki irrational belief ataupun keyakinan irasional yang dia merasa bahwa apa yang diiming-imingkan, cara-cara instan yang ditunjukkan itu merupakan satu proses yang sangat diyakini itu, dan ketika itu sudah berkaitan dengan keyakinan kan susah gitu ya untuk merubah keyakinan itu. Jadi budaya kita di mana seringkali masyarakat kita masih sangat percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang magic, hal-hal yang keajaiban seperti ini gitu ya Mbak Rena. Itu keyakinan-keyakinan ini mempengaruhi, apalagi kalau misalnya ternyata di dalam budaya, di dalam keluarga itu sendiri hal-hal seperti itu masih sangat diyakini. Nah, ini akan menjadi semakin mudahnya seseorang terpedaya. Lalu yang kedua Mbak Ren, selain dengan irrational belief yang dimiliki, seseorang akan sangat mudah dipengaruhi karena ada kecenderungan di dalam dirinya dia tidak pernah merasa puas dengan kehidupan, dengan rezeki ataupun dengan kondisi yang dialami saat ini. Lalu kemudian juga bisa jadi orang tersebut memiliki
etos kerja yang rendah ataupun kecenderungan kepribadian yang pemalas gitu ya Mbak Reni, sehingga dia terlalu punya banyak angan-angan tapi tidak cukup punya banyak energi ataupun ikhtiar untuk merealisasikannya. Lalu kemudian juga keimanan yang rendah itu juga sangat-sangat berpengaruh Mbak Ren. Jadi seseorang yang memiliki keyakinan pada Allah yang tidak bagus dan kemudian mungkin ada banyak unsur-unsur musyriknya gitu ya, biasanya ini juga jadi sangat lebih mudah untuk dipengaruhi dengan berbagai macam isu seperti apa yang terjadi di Magelang saat ini. Lalu kemudian juga ada orang-orang yang mereka mungkin tadi saya sampaikan lingkungan gitu ya Mbak Rini, proses belajar yang salah. Jadi sejak kecil dia melihat bahwa budaya dan kemudian proses belajar yang dialami terhadap hal-hal seperti itu karena keyakinan dari sekitarnya, kemudian dia melihat berbagai macam proses di budaya itu menunjukkan hal-hal seperti itu adalah lumrah dan memang ada. Nah, biasanya proses belajar yang salah ini juga mempengaruhi keyakinan-keyakinan yang salah pada diri individu. Lalu kemudian juga stresor dalam hidup itu juga mempengaruhi Mbak Reni. Jadi orang yang mereka dalam kehidupannya banyak mendapatkan tekanan-tekanan atau stresor, terutama mungkin dalam hal ekonomi, stresor keluarga, tuntutan kebutuhan misalnya. Nah, ini biasanya juga akan mempengaruhi seseorang mudah tidaknya dia terpengaruh dengan iming-iming instan tersebut. Dan kemudian Mbak Ren, budaya gumunan ini juga ternyata banyak gitu ya dialami oleh masyarakat kita, terutama mungkin non sewu mohon maaf sebelumnya, walaupun dari kejadian beberapa waktu yang lalu di Mas Kanjeng misalnya ada seorang intelektual juga yang terjebak, tapi sebagian besar masyarakat yang mereka kemampuan berpikir logis rasionalnya itu rendah, mereka biasanya jadi lebih mudah terpengaruh. Jadi faktor gumunan, faktor mereka mudah sekali merasa takjub dengan hal-hal yang ajaib. Nah, ini seringkali kemudian menyebabkan mereka mudah untuk tersugesti. Nah, kemudian selain dari faktor diri sendiri, Mbak Ren, kondisi ini, penyakit sosial seperti ini biasanya juga bisa terjadi karena faktor dari luar diri. Tadi saya sudah sampaikan beberapa yang terkait dengan faktor keluarga misalnya, kemudian juga budaya setempat, termasuk dalam hal ini adalah media Mbak Reni. Jadi masih banyaknya media, saya sangat berharap bahwa HCFM termasuk pasukan yang mengusung anti gugunan. Ya. Jadi media yang sering kali kemudian kan ada ya Mbak Reni, media-media tertentu yang memang isinya seperti mistis begitu ya. Membahas ini adalah salah satu koran lokal gitu ya, yang isinya tuh ternyata hampir semuanya berkaitan dengan itu. Ada juga majalah nasional yang cukup banyak digemari oleh orang Indonesia, itu juga isinya seperti itu. Nah, faktor media ini juga sangat mempengaruhi Mbak Ren. Jadi ketika misalnya kita banyak membaca informasi-informasi seperti itu, lalu kemudian misalnya kalau sekarang ya lewat medsos, lewat WA ataupun lewat TikTok atau lewat berbagai macam media sosial lain, lalu kemudian di situ ada banyak misalnya ini penguat-penguat dari orang yang merasa dia mendapatkan keuntungan atau keberhasilan dari proses yang dijalinin. Nah, ini akan semakin memberikan penguat bagi orang lain untuk meniru atau meneladani. Padahal mungkin saja orang itu mengalami hal keajaiban ataupun kondisi misalnya berhasil di penggandaan uang, tapi ternyata sebenarnya itu lebih karena tipu daya ataupun strategi yang memang digunakan oleh sebagian orang yang bekerja sama di sana. Tapi kemudian testimoni, lalu kemudian cerita keberhasilan ini menjadi satu hal yang seringkali dianggap sangat sahih oleh orang-orang lain yang ikut membaca atau mendengarkan testimoni tersebut, sehingga harapannya media kita jauh lebih edukatif terhadap masyarakat, sehingga berita-berita yang menyesatkan seperti itu tidak banyak gitu
tidak banyak digembar-gemborkan. Lalu kemudian Mbak Ren, ada juga faktor dari luar yang terkait dengan lingkungan yang kurang kondusif. Jadi lingkungan yang kurang kondusif ini bisa berkaitan dengan lingkungan ekonominya, bisa juga berkaitan dengan kondisi culture yang memang sangat lekat dengan hal-hal seperti itu, gitu ya. Kepercayaan terhadap tahayul, terhadap berbagai macam proses-proses yang seperti itu lah. Bisa juga terjadi karena minimnya figur, Mbak Reni. Jadi karena minimnya figur positif yang itu mungkin dalam hal ini tokoh agama yang powerful ataupun sangat dicintai atau sangat diteladani, lalu minimnya figur-figur tokoh-tokoh positif gitu ya di sekitar orang-orang tersebut gitu. Nah, ini kalah dengan figur-figur yang negatif seperti dukun dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga salah satu PR buat kita ke depan adalah bagaimana para tokoh ini bisa menjadi figur-figur yang bisa diteladani oleh masyarakat, yang mereka nanti memiliki kemampuan, pengaruhnya, ucapannya itu bisa memberikan dampak positif pada orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka mampu menjadi tameng untuk mengatasi berbagai macam isu-isu tersebut. Itu beberapa faktor kalau kita melihat bagaimana kok bisa ada warga yang terjebak dalam iming-iming instan seperti itu, dan kemudian akhirnya malah berakibat fatal seperti yang terjadi di Magelang. Itu Mbak Reni. Oke, baik. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ternyata menanggapi. Nanti kita akan bahas. Jeda dulu ya, Bu? Oke, kita jeda dulu, dan setelah ini keluarga Fas Anda bisa bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita masih membahas bagaimana caranya untuk kita tidak mudah terperdaya dengan iming-iming instan yang kadang iklannya tuh luar biasa menarik begitu ya, Bu ya? Betul Mbak. Jadi jangan sampai ada korban selanjutnya. Kita akan jeda setelah beberapa informasi berikut ini. Keluarga Fas, keep stay tune. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fas Dialog Psikologi bersama dengan narasumber kami Dr. Riana Masyaremesi, psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas berkaitan dengan bagaimana nih keluarga Fas biar kita tuh tidak mudah terperdaya dengan iming-iming yang instan. Secara kita kemarin sempat juga disodorkan dengan berita yang luar biasa heboh dan bikin miris akibat dari kepengen yang instan tadi. Akhirnya ada timbul korban yang sampai menewaskan 4 orang karena terpedaya dengan dukun pengganda uang. Yang lebih kita bikin sedih lagi itu terjadi di sekitar kita di Kabupaten Magelang. Jangan sampai ada korban lagi. Nah, gimana caranya nih keluarga Fas? Setelah tadi juga Dr. Riana menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana masyarakat bisa cenderung mudah terpedaya ya, dari faktor internal juga eksternal. Selamat pagi Bu, masih di seberang sana? Selamat pagi Mbak Reni, masih setia. Alhamdulillah. Mbak Reni. Ya, tadi sudah disebutkan ya Bu, banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang cenderung bisa lebih percaya dengan hal-hal yang seperti itu atau takhayul. Dan ini udah mulai rame WhatsApp-nya Fas FM nih. Bertanya juga dan sharing. Ini langsung dijawab dulu ya Bu ya. Betul. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak An yang ada di Magelang. Ternyata sekarang nih bukan hanya dukun pengganda uang aja Bun, tapi juga banyak sekali aplikasi-aplikasi Android yang dikatakan bisa menghasilkan uang yang lebih ya. Di masa kejayaan. Ya, jadi awal-awal pendaftaran bayar sejumlah uang begitu. Sampai bahkan puluhan juta. Nah, nanti beberapa pekan kemudian bisa langsung balik lagi nih kayak diiming-imingi pertama gitu ya. Iya. Nah, ini kan juga seperti kayak sindikat ya Bu sebenarnya. Ada juga ini pesan yang masuk dari Pak Agung yang ada di Mertoyudan. Lah, ini saya pernah dapat pesan juga nih Mbak Reni. Seperti saya pernah bertemu dengan seseorang yang bisa membantu untuk melunasi hutang. Kalau berminat bisa telepon ataupun WhatsApp. Nah, dukun zaman sekarang tuh lebih modern, bisa WhatsAppan juga. Oke deh. Fenomena yang ternyata ini bisa menjadi penyakit sosial ya Bu kalau diteruskan. Iya. Ini bagaimana nih Bu? Betul Mbak Reni. Ya.
Dulu sebelum ada medsos, maka informasi itu dari mulut ke mulut ya Mbak Ren, dan mereka biasanya bekerjanya secara gerilya, lalu kemudian menjaring dengan memberikan upaya untuk digumuni oleh orang gitu ya, tapi secara langsung. Nah sekarang karena sudah ada media sosial, maka tadi di salah satu faktor yang sangat berpengaruh itu adalah media sosial tadi di awal kita bahas. Nah benar apa yang disampaikan oleh Pak Aan dan Pak Agung tadi, bahwa sekarang berbagai macam penipuan dan juga iming-iming untuk mendapatkan uang secara instan itu dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari investasi bodong, iming-iming terhadap investasi bodong, termasuk juga iming-iming untuk mendapatkan seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, membayar hutang secara instan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kenapa kok ini bisa terjadi? Bisa terjadi karena masyarakat kita masih banyak yang meminati hal tersebut. Jadi karena tingkat pendidikan yang rendah, kemampuan untuk merespon yang terlalu cepat dibandingkan dengan proses berpikirnya. Jadi bangsa kita kan seringkali dikatakan sebagai bangsa sumbu pendek ya Mbak Ren. Jadi lebih cepat merespon, bereaksi dibanding dengan berpikir terlebih dahulu. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Aan dan juga Pak Agung, juga termasuk kasus-kasus warga yang tertipu oleh dukun pengganda uang tersebut, perlu kita hindari. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama Mbak Ren, setiap kali kita menerima informasi apapun itu bentuknya, entah itu secara tradisional ataupun melalui berbagai macam platform yang canggih, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perenungan terlebih dahulu. Jadi berupayalah untuk menahan diri supaya kita tidak segera bereaksi, terutama apalagi kalau kita dalam kondisi kepepet, butuh duit, sudah buntu, mau cari berbagai macam cara, nggak dapat duit gitu ya Mbak Ren, kebutuhan ternyata mendesak, misalnya dioyak-oyak atau akan disita rumahnya dan lain sebagainya, karena tadi stresor ekonomi yang tinggi itu juga sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk segera mengambil tindakan. Nah, supaya kita tidak cepat merespon, supaya kita bisa terhindar dari upaya untuk respon dengan irasional, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk menjaga diri kita sendiri supaya bereaksi. Nah, setelah kita menahan diri supaya kita tidak cepat bereaksi, tidak berperilaku impulsif, tapi kita melakukan perenungan terlebih dahulu, melakukan jeda terlebih dahulu, lalu kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya adalah segera lakukan cek recheck, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, karena sekarang sudah era teknologi canggih, maka kita akan sangat dengan mudah mencek apakah berita itu benar atau tidak. Kita saja di Google misalnya tentang iming-iming investasi bodong, namanya apa, langsung kita search di Google, nanti akan keluar informasi tersebut, maka nanti kita akan bisa menemukan berbagai macam mungkin keluhan ataupun informasi tentang investasi tersebut. Jadi kita kalau sudah ada informasi yang kita dapat secara komprehensif lebih banyak dari berbagai sumber, maka itu diharapkan akan lebih membuat kita mudah untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian setelah kita melakukan cek recheck, mengumpulkan informasi, Mbak Reni, kita perlu untuk mengkonfirmasi, baik itu mengkonfirmasi pada orang-orang yang kita percaya ataupun pada berbagai macam lembaga. Sekarang kan banyak ya lembaga keuangan ataupun berbagai macam fasilitas di internet yang bisa membantu kita untuk melihat apakah informasi yang kita peroleh itu benar atau tidak. Lalu kemudian jangan kita komunikasikan pada orang-orang yang kita percaya. Jadi itu beberapa langkah yang perlu dilakukan supaya kita tidak mudah tergoda oleh iming-iming investasi bodong, kemudian iklan-iklan penggandaan uang, dan berbagai macam kerja praktek-praktek banyak sudah berupa sindikat. Begitu Mbak Reni untuk menanggapi Pak Aan dan Pak Agung. Iya, baik. Jadi memang ini bisa dibilang jangan sampai ini kita tertipu dan menjadi korban lagi begitu ya, Bu ya. Karena betul. Kadang kalau misalnya dari yang aplikasi atau mungkin investasi ini kan dari awal aja kan sudah ada kalimat-kalimat yang sebenarnya terlalu muluk dan tidak mungkin begitu ya. Dan ini juga bombastis biasanya. Iya, gitu ya. Dan ini ada juga yang sudah ikutan gabung, Pak Didin yang ada di Magelang begitu. Kadang nih hasil akhirnya sebenarnya sudah kita khawatirkan atau mungkin kita sudah tahu
dari awal akibatnya. Nanti paling ini penipuan, tapi tetap aja juga ada yang percaya dari awal. Gimana dong ini Bu? Biar kita bisa lebih mantep lagi. Mau nggak Bu? Halo? Jadi antisipasi. Halo Mbak Reni. Iya, halo. Oke, tadi sedikit Mbak Reni. sempat hilang. Oh iya. Oke. Hanya mungkin naik turun. Iya, baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Didin ini memang sangat banyak fenomenanya ya. Awalnya kita sudah tahu nih firasat insting kita bahwa ini nggak benar nih. Tapi karena tadi desakan ekonomi ataupun testimoni yang menggiurkan ataupun mungkin kita melihat iklan ataupun perkataan orang yang kita percaya. Misalnya kita punya teman nih yang kita kagumi, ternyata dia percaya dan sangat meyakini hal-hal tersebut. Nah, hal seperti mengaruhi apa yang tadinya kita pikirkan sudah ingin kita hindari. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah terpedaya? Yang pertama, kita harus benar-benar mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Mbak Ren. Jadi kemampuan kita untuk menganalisis masalah, menganalisis informasi, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan yang kedua, ada faktor keluarga di sini yang juga berperan kuat, Mbak Ren. Jadi keluarga yang mereka di dalam keluarga itu selalu ada proses komunikasi, selalu ada proses musyawarah, berpikir kritis dan kreatif bersama-sama. Nah, itu biasanya akan sangat bisa jadi benteng. Tapi kalau misalnya di keluarga itu, misalnya ternyata banyak para anggota keluarga kita itu yang mereka memang percaya, sangat meyakini, percaya. Nah, misalnya hanya kita nih yang berpikir kritis, yang anggota keluarga yang lain mulai dari mertua, orang tua, saudara kok ternyata yakin. Nah, ini biasanya kita akan mudah terpedaya juga. Jadi memang kekuatan diri kita untuk memegang kuat apa yang kita yakini secara rasional itu benar, itu penting supaya bukannya kita yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tapi kita yang bisa mempengaruhi. Jadi percakapan rasional, kemudian pengembangan pola harmonis dalam keluarga, dalam berinteraksi itu sangat penting untuk memberikan kekuatan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam berita di luar ataupun berbagai macam iming-iming di luar. Dan partner ya Mbak Ren, partner dalam keluarga itu penting. Misalnya pasangan kita ataupun anak atau orang tua itu menjadi sangat penting untuk memberikan kekuatan. Lalu kemudian yang dan nilai dari warga itu menjadi satu hal yang sangat bisa menguatkan kita agar kita tidak mudah terpedaya. Sehingga mari Bapak Ibu, ayah dan bunda dimanapun berada, kita mulai dari keluarga kita. Jadi kita berupaya untuk mengajarkan berbagai macam kemampuan berpikir rasional, berpikir kritis, berpikir analitis terhadap anak-anak ya. Jadi isu-isu seperti itu bisa kita bahas bersama dengan anak-anak supaya ketika suatu saat anak kita mendengar guna tersebut, mereka sudah untuk mengantisipasi. Jadi komunikasi dan kemampuan keluarga untuk berpikir kritis rasional itu sangat penting kita tularkan pada anak-anak kita. Nah, selain keluarga Mbak Ren, yang juga sangat penting adalah sekolah. Jangan sampai guru sebagai figur intelektual bagi anak-anak kita sejak anak kita SD, SMP, SMA maupun kuliah ya, itu malah ternyata nanti guru yang menyebarkan virus tahayul atau virus yang berkaitan dengan irrational belief. Jadi banyak sekali saya temui di sekolah-sekolah kita masih banyak guru-guru yang memang tidak berpikir kreatif tapi tidak berpikir kritis, tapi banyak yang guru-guru yang juga menunjukkan berpikir yang kurang logis gitu. Sehingga mari kita bersama-sama, tidak hanya keluarga dalam hal ini, tapi juga sekolah sebagai tempat pendidikan dan juga tempat untuk menstimulasi anak kita berpikir rasional. Ini benar-benar kita kembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis ini. Lalu kemudian Mbak Ren, yang juga penting adalah peran dari tokoh masyarakat. Jadi saya sangat berharap para tokoh masyarakat, tokoh agama di tempat masing-masing gitu ya, mari kita bersama-sama nih membuat benteng supaya masyarakat kita, anggota masyarakat kita itu benar-benar menjadi masyarakat yang sehat secara mental. Nah, untuk mengatasi hal tersebut juga
perlu ada mungkin kerjasama dengan pemerintah misalnya Mbak Reni supaya mengurangi angka pengangguran, kemudian juga membuka peluang kerja misalnya, sehingga orang-orang yang bekerja, yang mereka memiliki penghasilan, yang mereka taraf hidupnya relatif bagus, kemudian nanti juga di situ ada pendidikan untuk pengaturan finansial yang baik, misalnya dari instansi terkait, mengedukasi masyarakat ataupun mengedukasi para kader PKK misalnya gitu ya. Nah ini kemudian nanti akan terbentuk sistem yang memang sehat. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama mulai dari unit terkecil, baik itu diri kita sendiri, lalu kemudian keluarga kita, sekolah kita, masyarakat di sekitar kita, dan juga dalam hal ini pemerintah untuk membangun warganya supaya menjadi warga-warga yang rasional, memiliki kondisi perekonomian yang stabil, lalu kemudian juga memiliki etos kerja yang bagus. Etos kerja ini penting ya Mbak Ren, karena biasanya yang mudah teriming-iming ini adalah orang-orang yang etos kerjanya rendah, pengennya mendapatkan hasil banyak, tapi dengan cara-cara yang instan. Nah, mungkin itu Mbak Reni beberapa yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Aan, Pak Agung, dan Pak Didin tadi. Oke, baik. Kita break lagi sebentar setelah nanti Mbak bisa kasihkan closingnya begitu ya Mbak ya? Iya Mbak Reni. Oke, baik. Ya baik, untuk Anda keluarga Fas, kita istirahat sebentar untuk informasi yang akan lewat, dan kami masih akan menanti kebersamaan Anda keluarga Fas yang ingin bergabung lewat 3143330 dan juga via WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang FM Magelang. Good morning. Ini caraku menikmati pagi. Mau yang hangat? Minum jahe merah Agarylus Lemon. Minuman sehat dengan segala manfaat jahe merah ditambah lemon, madu, dan gula aren yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dengan segala manfaat di dalamnya. Rasakan khasiat nyata dari jahe merah Agarylus Lemon. Jahe merah Agarylus Lemon bisa keluarga dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini. Jahe merah Agarylus Lemon nikmat, hangat, dan sehat. Wah, Mas Rohmat, mau kemana buru-buru gitu? Mau ke Dipo Teknik, Pak. Beli gerinda, mesin bor, sekalian cari genset. Loh, kok Dipo Teknik? Pak RW ini gimana toh kalau mau cari alat-alat teknik, semprotan hama, sampai mesin traktor, ya tempatnya di Dipo Teknik. Pilihan tepat memilih Dipo Teknik untuk keperluan Anda. Menyediakan berbagai macam perlengkapan pertanian, pertukangan, dan berbagai macam alat-alat perkakas lainnya. Kunjungi Dipo Teknik yang ada di Ruko Metro Square F2 F3 Jalan Mayor Jenderal Babang Sugeng Bertoyudan Magelang. Telepon 326-073. Dipo Teknik, barang berkualitas dan bergaransi resmi. Jeng Irma, mau kemana Jeng? Ke Dipo Teknik Pak RW, beli oven, nyari gilingan tepung, sama mesin parut kelapa buat usaha cateringku. Mari Pak. Oke, monggo. 90.1 Fas FM Magelang FM Magelang. .1 Fas FM hadir kembali untuk Anda keluarga Fas Dialog Psikologi bersama dengan Dr. Yana Masyar selaku juga dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih menanggapi beberapa berita yang saat ini sedang marak ya, kaitannya dengan iming-iming instan, dan ternyata bukan cuma masalah dukun penggandaan uang yang terjadi di Magelang saja. Banyak pendengar kami yang sudah merespon beberapa aplikasi atau bahkan investasi bodong yang sebenarnya bisa kita hindari. Nah, tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita ini semoga tidak bisa mempengaruhi pikiran kita biar tetap bisa berpikir secara rasional seperti yang Bu bilang tadi. Bu, ini waktunya karena sudah di penghujung
mungkin bisa dikasih closing lagi nih, bagaimana kita bisa istilahnya meminimalisir kecenderungan mudah terperdaya tadi, Bu. Oke, terima kasih Mbak Reni untuk kesempatannya di akhir waktu ini. Mbak Reni dan seluruh keluarga FAS dimanapun berada, ada satu hal penting yang perlu kita lakukan agar kita tidak mudah terpedaya, yaitu bagaimana kita sebagai individu, kita selalu berupaya untuk mau berproses. Jadi kemauan kita untuk terus berproses, membuka diri, terbuka dengan pengalaman-pengalaman baru, dan juga kemampuan kita untuk berpikir kritis itu menjadi pondasi penting buat kita agar kita bisa lebih mudah untuk mengantisipasi berbagai macam ajakan-ajakan ataupun isu-isu global. Nah, selain kemampuan diri kita untuk terus berproses, yang juga sangat penting adalah bagaimana iman itu menjadi kunci bagi kita, bahwa Allah selalu lebih menilai proses bukan hasil. Jadi ketika kita yakin bahwa seberapapun hasil itu adalah kuasa dari Allah ataupun takdir Allah, yang paling kita penting untuk kita lakukan sebagai hamba, sebagai manusia hanyalah menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi dua kunci penting itu Mbak Reni, bagaimana kita menjadikan iman sebagai kunci buat kita untuk meningkatkan ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar kita, dan kedua, kemauan kita untuk terus berproses menjadi lebih baik, berproses yang memberdayakan, sehingga kita bisa terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, diharapkan bisa menjadi kunci penting buat kita untuk mengantisipasi berbagai macam iming-iming yang tidak rasional. Mungkin begitu Mbak Reni dan keluarga FAS, mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekurangan. Baik, terima kasih kembali Bu. Jadi kita harus ingat selalu pepatah hasil tidak pernah mengkhianati usaha atau proses, begitu ya Bu ya? Iya, betul Mbak Reni, betul. Oke deh, semoga kita akan bisa menjadi orang yang selalu berpikir rasional. Jadi yang kayak irrational belief-nya tadi bisa dipangkas sedikit demi sedikit, karena itu juga proses ya Bu, untuk kita bisa mau berpikir lebih rasional, bisa mau kritis dan bisa mencari tahu dulu sebelum kita mengambil keputusan. Baik, besok Jumat depan kita akan kembali dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Bu, selamat lanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga FAS. Baik, demikian tadi keluarga FAS, dialog kita bersama dengan Dr. Yana Masya, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih buat keluarga FAS yang sudah bergabung, sharing dan juga bertanya langsung di dialog kesehatan psikologi kita hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum bisa dibahas. Insya Allah Jumat depan kita masih bahas kembali ya dengan tema-tema menarik lainnya. Setelah ini Reni akan ketemu lagi sama Anda keluarga FAS di FAS Familia. Terima kasih, terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1